Oke guys, apa kabar? Selamat sore. Jadi sebelum kita mulai ya, gue mau kasih tahu bahwa kita akan ada one day class with Tape Trader 8 dan Fibo Princess gitu ya, Cilin Dali, cewek Indonesia pertama yang meraih gelar CFTE ya. Jadi kalian kalau mau belajar mengenai trading ya, dan bagaimana trading with Fibonacci, nah mumpung ada kesempatannya bersama gua di kelas one day class with Tape Trader 8 Fibo Princess. Kita akan belajar mengenai market outlook, trading with Fibonacci ya, lalu ada indikator trading view yang akan gua kasihkan free buat kalian, lalu price action refresh buat teman-teman alumni dan teman-teman kalian yang mau belajar ya kayak apa sih kelasnya itu. Nah, monggo sekalian ya. Lalu juga ada door prize ya, dan juga ada souvenir ya di 29 Oktober Ball Central Cawang Hotel offline class. Offline ya guys ya, dan masih ada early birdnya kalau kalian mau ikutan ya. Di bawah cetiau ya, di bawah 1 juta, dan kalau misalnya di atas 25 Oktober di atas 1 juta ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya, tinggal di scan aja nih ya registrasinya pakai handphone atau tinggal klik aja yang one day class ini, nanti di descriptionnya pasti ada ya guys ya. Oke guys, jadi gimana IHSG ya, jadi IHSG atau JKSE ya, hari ini ditutup doji, bingung ya, walaupun sell pressure-nya agak tinggi gitu ya. Secara weekly dia juga ya oke lah gitu ya, menandakan ada naik, tapi dia coba bertahan di area 7.000-nya gitu ya. Nah, apakah Jumat akan naik lagi? I don't know gitu ya. Kalau menurut saya ini kayaknya Jumat akan mengetes lagi nih kayaknya gitu ya guys ya, karena dia masih menunggu apapun yang akan terjadi di hari Jumat. Yang satu, di US akan ada kebijakan data statistik yang akan diberikan gitu ya. Jadi kalian kalau yang mau ngeliat gitu ya, data statistik itu adalah data statistik opening jobs ya, jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka, yang dimana itu sebagai early indikator gitu ya, leading indikator apakah perekonomian sudah membaik atau tidak ya. Nah, ini gua yakin bahwa dia besok either doji atau turun gitu ya, tapi ya doa selalu naik gitu ya, tetapi kita harus antisipasi apapun yang terjadi. Nah, dari dari beberapa sektor gitu ya. Nah, mungkin gue mau kasih lihat langsung sekarang chartnya gitu ya. Chartnya kamu lihat bahwa finance masih sideways gitu ya. Lalu setelah itu energy kayaknya nih lumayan seru, tetapi sama nih ya, bukti candlenya nih on average adalah kayak begini ya. Ya, doji, tetapi ada sell pressure yang dilakukan. Jadi kalau menurut gua besok masih akan turun gitu ya, tetapi kayaknya sih gua optimis bahwa dia nggak akan turun dari 1973 ya. Untuk cyclical gitu ya, masih downtrend. Non cyclical sorry, ya masih sideways juga gitu ya. Terus abis itu ada trans ya, PQTRS. Nah, ini kayaknya seru ya, kayak mau jalan gitu ya, tetapi kita lihat-lihat aja. Saham-sahamnya banyak yang udah mulai seru ya, seperti yang gue bilang kemarin. Lalu juga ada saham-saham yang nanti akan dibahas oleh Om Muntansir gitu ya. Salah satunya adalah grup Panin gitu ya guys ya, dengan PNLF, Panin gitu ya, Penin gitu ya, dan yang lain-lain ya. Lalu juga ada beberapa seperti INKP, Tugu SL ya. Ini menurut saya bisa seru nih ya, INKP ya gitu ya. Lalu ada Suli yang memang sudah sering naik gitu, KIN juga, SNLK juga mulai seru, INDX Indo yang lumayan seru ya. Nggak banyak ya guys ya, tetapi mudah-mudahan bisa membuat cuan untuk kalian, cuan harian atau mingguan. Oke guys, jadi itu. Next adalah Om Muntansir akan menjelaskan. Silakan Om Muntansir.
Oke, selamat malam teman-teman. Oke, balik lagi ya ke Tab Trader 8 di untuk di tanggal 7 Oktober 2022. Oke, market ya. Market 2 hari terakhir ya doji-doji aja ya, doji-doji aja sempat naik tadi sempat naik sampai ke 7135 tapi dibawa lagi turun ya, dibawa lagi turun sampai closingnya di 7076. Untuk market sekarang masih tentatif ya, apakah dia bakal melanjutkan penurunannya atau atau form dia mantul di area 7000 ya. Mantul di area 7000. Takutnya kayak di sini dia ada sedikit pantulan cuman untuk melanjutkan penurunan ya. Kalau di trennya lagi turun ya kenaikan ini hanya koreksi. Nah, semoga itu nggak terjadi ya, semoga salah. Cuman prepare kalau misalnya market jebol lagi di bawah 7000 atau even di bawah 6936 harus lebih hati-hati. Trading plan-nya harus benar-benar dijalankan ya. Yang udah kena stop loss ya udah, yang udah kena take profit atau masuk area take profit jangan greedy. Oke, dipasang trailing stopnya. Seperti itu aja ya untuk market. Semoga dia bisa balik lagi minimal lah ke 7300. Semoga ya. So, untuk besok di Jumat Keramat ya, asik Jumat Keramat nggak tuh. Yang pertama ada apa aja? Ada INDX. Di INDX mantap ya. SL 264. Kalau saya beli di atas 298 atau cicil di area 288 boleh. Terdekat berhati-hati aja ketika dia udah mulai masuk area 322 sampai 350. Kalau dia bisa form ya, bisa keluar, bisa breakout minimal di atas 322 ya. Semoga bisa hit ke 394, 400 and higher ya. Seperti itu untuk INDX. Oke, lanjut ada Cleo. Cleo breakout ya hari ini ya. Wadidaw ya. Breakout. Oke. Untuk Cleo sekarang nggak usah buru-buru. Better tunggu dulu koreksinya ya. 550. 545 boleh. Kalau ada koreksi dan pantulan lagi. Baru cicil ya. Terdekat menuju ke area. Kalau kita tarik ya. Semoga bisa nyampe ke area-area 600 ya. Area-area 600-an. Seperti itu ya untuk Cleo. Lanjut. Ada Emior. Ya. Mayora. Oke. Untuk Mayora. Mayora juga lumayan oke ya. Untuk sekarang ya SL-nya di bawah sini ya 1900. Kalau mau cicil ya tunggu 1980 terdekat ke 2130. Next ada Dian. Oke, untuk Dian. Posisi sekarang lagi ada di area resistance. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini. Posisi sekarang lagi ada di area resisten. Semoga dia bisa breakout. Kalau bisa breakout di atas 97 ya. Wadidaw ya. Menuju ke area 124. Ya 120, 124 ya. Semoga bisa sampai ya. Seperti itu. Dilirik-lirik aja dulu ya. Kalau dia turun lagi, tungguin aja pantulannya di area 88. Nggak usah buru-buru. Oke. Next, SSMS. Untuk SSMS, kalau saya bakal tunggu di atas ini ya. Beli di atas 14.15, ya batas akhirnya di bawah 1.300 ya untuk SL-nya. Atau mau bertahap juga boleh, cuman kalau dipasang di 13.75 takutnya gampang kena stop loss-nya ya. Ketika kena stop loss dia mantul naik lagi. Kita udah hilang barang. Kalau dia bisa lancar menuju ke 15.15. Next ada Suli. Suli. Oke, Suli setelah koreksi kemarin hari ini ada pantulan SL di 164. Beli di atas 176 boleh atau tunggu di atas 180 menuju ke terdekat ke 200. Kalau dia lancar ya bisa nyampe 240 nih untuk Sulinya ya. Lanjut, Etwa. Etwa, oke, kenaikannya udah cukup tinggi ya sejak 6 September lalu naik terus. Untuk sekarang ya copet aja yang masih punya barang pasang trailing stop aja.
pasang trailing stopnya aja, hati-hati ya kalau dibawa turun dulu ya untuk E2-nya. Better copetan dulu aja untuk E2, oke? Karena terlalu beresiko. Next ada Royal Indo Investa Wijaya. Oke, untuk Indo, area yang harus diperhatikan ya, sebenarnya di area-area sini ya. Di area-area sini sempat pernah terjadi rejection ya di April lalu, terus di September akhir lalu, dan sekarang ini mau coba ya, mau coba retest. Apakah dia bisa breakout ya? Kalau bisa breakout di atas 160 mungkin bagus. Cuman yang mau manfaatin technical rebound, copet-copet tipis ya silakan. Ini harusnya masih bisa kok ya. Kalau kita lihat dari volumenya. Masih bisa manfaatin untuk technical reboundnya ya 2-3%, 2-4% so-so ya. Untuk Indo. Good luck, oke? Lanjut, ada Kin. Kin bagus ya. Ada pattern-pattern continuation atau pattern yang melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk sekarang kalau kita lihat di sini ada apa nih? Uh, uh, Bullish flag ya atau apa gitu ya namanya triangle atau apalah gitu ya. Yang jelas ini posisinya bagus ya. Selama dia nggak turun di bawah 760 ya. 760 bisa pasang SL. Mau beli di atas 850 boleh. Cicil di area 810 boleh. Oke. Lebih bagus lagi atau bisa di averaging up lagi ketika dia bisa breakout 880 menuju panjang ya sepertinya 1100 ya untuk kinnya 1100 sampai 1200 kalau kita lihat patternnya masih possible ya untuk di hit ya dari kin. Oke, lanjut ada INKP. Untuk INKP. Nah, ini lumayan seru ya untuk INKP ya. Silakan dilirik. Neckline-nya ada di area sini 9.200 ya. Ini udah digarisin. Kemarin sempat eh, setelah breakout di 8 September lalu ada penurunan tapi dia udah balik lagi ke atas neckline-nya which is good ya. Mau cicil silakan 940 atau tunggu di atas 9725 kalau dia lancar panjang ya guys ya. Semoga bisa nyampe ke 11.850 ya untuk INKP-nya. Good luck ya. Lanjut ada Tugu. Oke, Tugu, Tugu, Tugu. Tugu mantul ya. Balik lagi ke atas MA20-nya ini yang garis hijau. Untuk sekarang, kalau mau dicopet silahkan ya. Copet ya sampai area-area 3.100, 3.150, even ke 3.300 harusnya masih bisa. Tinggal disesuaikan aja ya. Mau stop loss-nya di berapa ya. Kalau sekarang idealnya stop loss-nya di 2520. Kalau dirasa kejauhan ya opsinya ada dua. Tunggu dia koreksi atau naikin stop loss-nya ya sesuai dengan batas toleransi masing-masing. Seperti itu ya. Oke, next ada SNLK. SNLK, SNLK. Koreksi hari ini ya. Tunggu aja, nggak usah buru-buru. Kalau ada pantulan baru boleh dicicil ya. Selama dia nggak turun 985, masih bagus ya, masih uptrend untuk SNLK-nya. Jadi SL 990 aja. Boleh ya, pasang di 990, 985 boleh. Beli kalau ada pantulan aja ya. Lebih bagus ketika di atas 1200 menuju ke 1395 ya. Lanjut ada Meta. 19% today ya. Kenaikannya luar biasa untuk Meta. Untuk sekarang ya dicopet dulu aja. Jangan kaget kalau besok koreksi lagi ya. Kalau dia mantul ya tunggu aja di area 166 atau di 155 lagi ya SL-nya batas akhirnya di 141 ya. Lanjut ada PNLF. PNLF finally dia naik lagi ya. Breakout lagi hari ini. Kalau dia langsung naik ya copet aja. Kalau dia turun dulu tunggu di 540 dulu ya. Kalau ada pantulan silakan dicicil SL di bawah 500 menuju area sangat jauh ya untuk PNLF. Highest-nya juga yang di 2019 lalu juga udah di breakout ya.
Semoga bisa nyampe, nggak usah muluk-muluk ya, 700 dulu sampai ke 800 nih ya. eh, Upside-nya gitu ya, untuk atau potensi jangka panjangnya. Seperti itu untuk PNLF. Lanjut ada PCAR. PCAR. SL 178 beli 192. Hati-hati di area 210 ya. Kalau dia lancar semoga bisa nyampe ke area 200 235-an ya. Nah, di sini nih. Nah, di area-area sini ya untuk PCAR-nya. Next ada Bram. Untuk Bram untuk sekarang kalau mau copet silahkan, cuman harus diperhatikan likuidasinya ya, karena kalau kita lihat histori sebelumnya emiten ini nggak terlalu liquid, jadi bisa masuk, kemungkinan membuat keluarnya agak susah nih ya untuk Bram. Kalau dari teknikalnya atau dari chartnya, ya daerah sini adalah daerah resisten ya, yang sekarang harus di breakout ya kalau dia emang pengen naik untuk Bram. Seperti itu ya. Lanjut, ada PNIN, Panin, Paninvest ya. Paninvest setelah dia naik kemarin, naik di sini ada correction which is masih normal ya, kalau kita lihat weekly-nya juga masih mantep banget ya untuk PNIN-nya. Untuk sekarang kalau mau ambil SL di 1300, cicil boleh di 1370, 1360. Kalau dia bisa breakout lagi di atas 1500 bakal panjang nih ya, bakal seru nih untuk PNIN menuju 1755 1800-nya. Seperti itu. That's all guys untuk pembahasannya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Ingat market lagi nggak kondusif ya. Tetap dijaga money management. Emosinya tentu saja, psikologinya harus benar-benar dijaga. Jangan denial ya kalau udah trading plan-nya emang udah kena stop loss gitu ya. Jangan sampai udah keluar dari trading plan yang udah teman-teman buat sebelum memutuskan untuk buy ya. Seperti itu. Oke, next dikembalikan ke Om Yusa untuk bahas saham-saham requestnya. Oke, that's all guys. Have a good day. Muntasir sign out and bye-bye. Oke guys, jadi yang seperti gue bilang ya, ditunggu teman-teman yang mau belajar menjadi trader yang mandiri, bisa trading sendiri, tidak menggantungkan kepada premium-premium gitu ya. Monggo ikutan tanggal 29 Oktober one day class bersama gua, Tape Trader 8 dan Fibo Princess gitu ya. Yang dimana kita bisa dapetin yang banyak banget ya. Dan nanti gua kasih bonus ya guys ya. Bonus-bonusnya adalah tips-tips ya. Baik itu merupakan tips dari setup gitu ya, market gitu ya, dan juga kita kasih success story juga. Oke guys, sharing-sharing dari teman-teman yang sekarang udah berhasil atau udah mulai cuan konsisten. Oke guys, lanjut setelah itu kita bahas request ya dari kalian. Ya, pertama ada TikTok. Kita lihat yang diminta di TikTok apa aja ya. Seperti biasa di TikTok, di Twitter ya. Kalau kalian mau ikutan Twitternya, ini Twitternya gua ya guys ya. Monggo ya, Tape Trader 8 ya. Tape Trader 8 kalau kalian mau ikutan monggo silahkan. Oke. Nah, kita masuk ke chart untuk membahas. Satu yang akan kita bahas adalah ya, pertama nitip apa nih? Meta, Sema, Pico, PNLF. Meta udah, PNLF udah, Sema sama Pico. Sema baru mau naik, SL di bawah 183, mulai seru ya menuju 220, beli di area 199. Ya, jadi 200 ke 20 lumayan ya, ada 10%. SL-nya di bawah 180. Oke nggak tuh? Lalu setelah itu ada Sema, udah ya, metanya juga udah kalau nggak salah.
Yes, metanya udah, PNLF-nya udah, terus Pico ya. Pico, PICO ya, Pelangi Indah Kamindo. Ya, oke lah ini ya guys ya. SL di bawah 390, beli di area 44 menuju 520. Good catch Om Altin. Good catch. Om Altin. Oh ya, Om Altin ya. Lalu PNBS ATM Kios List ya. PNBS guys ya, ini masih sideways. Kalau saya nggak begitu suka ya. Kalau saya akan tunggu di atas 92. Oke. Lalu setelah itu ada HATM, Hapko Transmaritima. Nah ini lumayan ya. Candle ditutup di atas 386 boleh lah. Target area 478 dengan SL di bawah 344. Oke. Lalu setelah itu ada Kios ya, masih sideways. Kalau saya akan tunggu di atas 57, 570 gitu ya. Atau targetnya boleh 570 ya. Mau tunggu breakout 570 atau targetnya 570. SL di bawah 490, beli kalau misalnya di atas 4530. Monggo dihitung risk reward rasionya. Lalu setelah itu ada selis flat ya guys ya. Ya, hati-hati. Kalau saya akan lihat kalau dia tembus 500 baru saya ambil. Kalau kalian mau cicil, hati-hati di area 438, SL di bawah 302. Oke, terus makasih Om, sehat selalu. Udah ya. Sip. Kita masuk ke YouTube, Instagram ya. Instagram general saham batubara masih nendang nggak Om untuk di swing? Contoh ITMG, ada yang bilang masih bisa ke 5658. Apa benar ya Om? Kita lihat ya ITMG ya, sekarang 43 ya. Kemarin yang bilang bahwa sahamnya sudah habis gitu ya. Kalau gua melihatnya dia berhasil naik ya lagi ya. Nah kita lihat aja ini mau breakout support, dia turun lagi. Selama nggak tembus dari 46.500 ya, mudah-mudahan bisa lancar. Ini garis gua ya di 1 bulan. Apakah bisa menuju 5658? Kalau menurut gue sih oke ya. Bisa menuju area-area situ sih bisa lah ya. Dan bentuknya sih masih jalan ya. Dan kayaknya nggak ada berhentinya dulu Newcastle. Ya, kalau gue sih lebih seneng dia koreksi dulu ya. Baru naik lagi. Tapi kayaknya masih kenceng naik ke atas. Kita lihat aja secara daily ya udah naik, secara monthly juga naik. Jadi kalau menurut saya ada kemungkinan nggak, ditanya ya tadi ya, kemungkinan bisa hold di swing, bisa ya 56 ya. IPPE area buy dan stop loss Om. IPPE gitu ya. IPPE daily ya masih turun ya kalau menurut saya. Kalau di atas 254 baru oke. Kemarin baru breakout sekali udah pada nanya ya. Mungkin pada nyangkut ya. Nah terus akhirnya besoknya sell pressure kayak begini ya. Kan udah gue bilang kemarin ya, pan udah gue bilang gitu ya. Nah itu ya Kak ya. Jadi seperti itu, harus hati-hati. Apalagi kalau dia jebol di bawah 169 atau 146, wadidaw dia bisa ke area 114 ya. Oke, nah lanjut guys. Habis itu kita akan udah dari Om Muntansir udah ada nih. Ya, sik. Thank you Om Muntansir. Mantap ya, dia udah bikinin. Sip. Nah, jadi
apa namanya, peserta kelas biasanya gua iniin ya, gua push supaya apa namanya, bisa jalan ya. Oke, sip. Lanjut, habis itu kita ke area Instagram udah, ini udah, IPPU udah, kita masuk ke YouTube. Ya, ke YouTube. Oke. YouTube nggak ada komen, yang sebelah, yang satu ada komen, nggak ada komen. Oke. Jadi kayaknya belum ada yang komen. Mantap ya, kalau nggak ada yang komen, kita lancarkan saja gitu ya. Om suaranya nggak bisa dengar, suaranya jelek banget. Oke, sip. Kalau begitu itu aja dari gua. Ya, jangan lupa guys, 29 Oktober ya, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan lancar menuju apa namanya, online trading class Tape Trader 8 Fibo Princess. Itu aja dari gua. See you. Have a good day guys. Bye.